Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat malam. Mari sebelum kita mulai, kita sama-sama siapkan hati kita. Kita mau berdoa. Terima kasih ya Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Karena kami senantiasa diberikan kesempatan untuk datang kepada Engkau. Biarlah Tuhan Kau pimpin setiap kami, hati kami, pikiran kami, supaya kami boleh fokus untuk memuji Engkau lebih lagi. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami serahkan acara pada malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita bersyukur kalau hari ini kita masih merasakan kebaikan Tuhan. Biarlah sama-sama kita nyatakan sukacita kita, karena kita percaya Tuhan memberikan sukacita yang melimpah pada setiap kita. Amin. Mari sama-sama naikkan pujian ini. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Jadi sama-sama dinyatakan dengan iman kita. Jangan izinkan ketakutan menghantui kita, tapi kita percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan bagi kita. Amin. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Yo guys. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan melimpah, melimpah kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Mari kita berikan sorak-sorai Tuhan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, sama-sama kita lebih lagi siapkan hati kita. Kita undang Roh Kudus untuk hadir, memenuhi hati setiap kita, menjamah setiap kita. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru rapiku, mengalirkan duhitku, mengalir pulihkanku, bebaskanku, bebaskan hidupku. Lebih lagi nyatakan dengan iman kita. Datang Roh Kudus dengan minyak yang baru rapiku,
Kudus dalam setiap kita. Nyatakan Roh Kudus dengan yang
Mari Bapak Ibu kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Bapak terima kasih untuk kesempatan boleh ada di doa Pantekosta ini. Kami percaya bahwa Engkau telah menyatakan kasih karunia-Mu bagi kami, sehingga pada kesempatan waktu ini kami ingin mendengar suara-Mu, Tuhan. Oleh sebab itu buka hati kami untuk kami boleh siap mendengarkan kebenaran firman. Hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sudah menyiapkan dengan temanya untuk firman Tuhan hari ini, ia ada dalam hidup keseharian. Ia yang dimaksud adalah Roh Kudus, Roh Kudus. Di dalam, saya ambilnya di dalam Haggai pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Haggai 2 ayat 5 sampai 6. Sebenarnya tadi saya sudah mau menyiapkan teks PowerPoint-nya, cuman karena kayaknya harusnya lewat laptop sih biar lebih bagus, cuman akhirnya lewat handphone jadi apa adanya. Haggai 2 ayat 5 sampai ayat 6. Saya akan bacakan tapi saya menggunakan terjemahan lama ya Bapak Ibu Saudara. Haggai 2 ayat 5 sampai ayat yang ke-6, terjemahan lama. Tetapi sekarang pertetapkanlah hatimu, hai Zerubabel, demikianlah firman Tuhan. Beranikanlah hatimu, hai Yosua bin Yozadak, imam besar. Dan pertetapkanlah hatimu, hai segala anak bumi. Anak bumi di sini adalah orang-orang Yerusalem, orang-orang Yehuda maksudnya. Demikianlah firman Tuhan, bekerja saja, karena aku Tuhan menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan, seruan sekalian alam. Ayat yang ke-6, sama seperti tatkala aku berjanji dengan kamu, tatkala kamu keluar dari Mesir, maka Rohku akan ada di tengah-tengah kamu senantiasa. Janganlah kamu takut. Saya yang garis bawahi di dalam Haggai 2 ayat yang ke-6. Sama seperti tatkala aku berjanji dengan kamu, tatkala kamu keluar dari Mesir, maka Rohku akan ada di tengah-tengah kamu senantiasa. Jangan kamu takut. Teks ini punya latar belakang seperti ini, Bapak Ibu. Jadi latar belakangnya itu adalah ketika orang-orang Yehuda kembali ke Yerusalem. Mereka ada di tanah perbudakan pertama waktu mereka tinggal di tanah Babel sebelumnya. Tapi dengan rencana Tuhan akhirnya mereka kembali ke Yerusalem. Dan Nabi Haggai ini menjadi orang yang dari salah sedikit orang-orang Yehuda yang punya hati untuk pekerjaan baik Tuhan, baik Allah. Nah, pada saat itu ada sebenarnya rumah Tuhan, baik Allah itu sudah didirikan satu kali. Tapi karena ada sebuah peristiwa di mana orang-orang Samaria tidak suka dengan pembangunan bait Allah, akhirnya orang-orang Yehuda yang membangun setelah itu dia tidak menghentikan inisiatif mereka. Nah, di Haggai yang baru kita baca ini, di Haggai pasal yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-6 ini menyatakan sebuah kejadian bahwa Haggai punya hati untuk pekerjaan rumah Tuhan. Di situ dikatakan tadi, maka Rohku akan ada di tengah-tengah kamu senantiasa, janganlah kamu takut. Dan ini jadi teguran Haggai, juga bentuk menguatkan hati Haggai kepada semua orang yang bekerja untuk pembangunan bait suci. Karena pada saat itu orang-orang Yehuda mereka menganggap ya udahlah, bait suci kalau misalnya sudah tidak terbangun lagi tidak apa-apa. Karena kan sudah ada orang Samaria yang menghentikan inisiatif mereka. Mereka sudah sangat menggebu-gebu, tapi karena orang Samaria akhirnya mereka putuskan ya udahlah, enggak usahlah bait Allah. Dan mereka mengerjakan rumah mereka sendiri, mengerjakan rumah mereka dengan baik. Nah, Haggai di sini latar belakang dari Haggai ini dia begitu Haggai punya dia tahu bahwa pembangunan bait Allah itu harus dikembangkan lagi, harus sampai selesai. Dan peristiwa ini mengingatkan saya bahwa pelayanan akhir-akhir ini Tuhan berbicara kepada saya bahwa kita nggak boleh egois dengan diri kita sendiri. Maksudnya seperti ini. Saya berterima kasih untuk teman-teman yang sudah ambil bagian dalam pelayanan online ini. Tapi kami secara jujur butuh dukungan doa dari Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kami tidak bisa melakukannya tanpa ada support dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi latar belakang ini membuat saya, Tuhan terima kasih untuk kesempatan
boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu berkaitan tentang Hagai. Bagaimana Hagai ini dia kuat sekali, dia struggle untuk membangun bait Allah yang pada saat itu orang-orang Yehuda mereka sudah putus asa untuk membangun kembali bait Allah. Bahkan ada indikasi bahwa ketika bait Allah itu selesai, mereka beranggapan bait Allah yang di masa Hagai tidak lebih baik daripada bait Allah pada waktu masa Salomo. Dan ini jadi semacam teguran, dan juga saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa ini kesempatan yang berharga untuk kita terus mendedikasikan hidup kita pada pekerjaan Tuhan. Lewat bentuk apapun. Salah satunya adalah tolong kami untuk doakan kami agar kami tetap semangat. Karena tanpa ada dukungan doa Bapak Ibu Saudara sekalian, kami rasanya sulit sekali untuk bisa bertahan di tengah-tengah situasi pelayanan seperti ini. Karena ini cukup sulit banget ya, berkaitan dengan sebagai konten kreator gitu, kalau orang-orang YouTuber bilangnya seperti itu. Nah, kita masuk ke dalam isi dari teks Hagai pasal 2 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6 ini. Di situ dikatakan bahwa ayat yang ke-6, maka Rohku akan ada di tengah-tengah kamu senantiasa. Janganlah kamu takut. Nah, pekerjaan Roh Kudus bagi orang-orang yang percaya adalah untuk menyertai orang-orang percaya, menasehati, dan juga memanjatkan doa. Untuk tanggung jawab Roh Kudus yang pertama adalah menyertai, memiliki peran seperti seorang teman. Kalau kita punya seorang teman, kita pasti rindu dengan kehadiran mereka. Ketika kita pergi ke suatu tempat, pasti ada orang-orang khusus yang kita rindu. Oh, dia harus ada selalu bersama-sama dengan saya. Dan begitu juga tanggung jawab Roh Kudus adalah menyertai kita, menemani hidup kita. Nah, di situ dikaitkan di Hagai pasal yang ke-2 ini disebutkan bagaimana perjalanan bangsa Israel yang melewati padang gurun. Jadi ketika bangsa Israel melewati padang gurun, jadi demonstrasi pekerjaan Roh Allah yang spesifik, yang bertanggung jawab, yang menyertai bangsa Israel. Dan itu menjadi sebuah penyataan Roh Kudus, di mana Roh Kudus menyertai orang-orang Israel pada waktu itu. Dan di saat itulah Roh Kudus menunjukkan kesetiaannya kepada orang-orang percaya. Jadi tanggung jawab Roh Kudus yang pertama yang harus kita sadari adalah Roh Kudus itu menyertai kehidupan kita, yang menemani kehidupan kita pada waktu sulit, pada waktu susah, pada waktu senang, pada waktu duka, pada waktu kita tidak berdaya. Roh Kudus akan menyertai dan menemani kehidupan kita. Dan tanggung jawab Roh Kudus yang kedua adalah menasehati kehidupan kita. Nah, ini peranan Roh Kudus yang seperti halnya orang tua kepada anak-anaknya. Jadi peran orang tua kepada anak-anaknya adalah memberikan sebuah nasihat. Jadi kalau saya coba pikirkan tentang kehidupan orang tua, saya sangat berterima kasih dengan kehidupan orang tua karena di masa-masa saya sudah dewasa sekalipun orang tua selalu menasihati saya. Dan begitu juga peran Roh Kudus buat kehidupan orang-orang percaya. Dia akan selalu senantiasa menasihati kehidupan kita. Ketika kita bimbang harus memilih jalan yang seperti apa, apakah saya harus memilih jalan A atau jalan B? Nah, Roh Kudus memiliki peran untuk menasehati. Dia menyatakan sebuah petunjuk buat kehidupan kita. Dia menyatakan sebuah didikan buat kehidupan kita. Ketika kita dalam kebimbangan Tuhan, ketika saya harus berjalan, harus berjalan dengan iman untuk memilih di A atau di B, saya harus bagaimana Tuhan? Nah, Roh Kudus akan menyatakan sebuah nasihatnya dan petunjuknya buat kehidupan kita. Dan Roh Kudus juga akan beri petunjuk jalan buat kita. Sementara kita di dunia ini, ketika kita bersinggungan dengan orang-orang yang di luar orang-orang percaya, kita akan tetap hidup benar. Jadi pekerjaan Roh Kudus yang kedua adalah menasihati. Nah, kalau tadi kita sudah memperhatikan bagaimana pekerjaan Roh Kudus yang pertama adalah menyertai, yang kedua menasihati, dan peran Roh Kudus yang ketiga adalah memanjatkan doa. Di mana ini menjadi tugas istimewa yang dikerjakan oleh Roh Kudus, yang itu diserahkan secara langsung oleh Bapa dan oleh Yesus untuk Roh Kudus bisa memanjatkan doa bersyafaat kepada orang-orang percaya.
Dan tugas istimewa ini adalah ketika kita sedang tidak bisa berkata apapun, kan ada situasi di mana peristiwa-peristiwa di mana Tuhan mendengar keluh kesah kita di dalam kehidupan kita yang walaupun tidak terucapkan. Nah, itu merupakan sebuah peranan Roh Kudus di mana Roh Kudus itu memanjatkan doa kepada kita. Dia bersyafaat kepada kita. Dan Roh Kudus membahasakan serta menguraikan dengan jelas yang doa-doa kita. Doa-doa kita tidak sempurna, tetapi dengan kehadiran Roh Kudus yang memanjatkan doa kepada Tuhan, kepada Bapa, dia membuat doa-doa kita menjadi sempurna. Kita dapatkan di sini mengenai tanggung jawab Roh Kudus. Yang pertama adalah tentang Roh Kudus yang menyertai, Roh Kudus yang menasehati, dan juga Roh Kudus yang bersyafaat kepada kita. Dan menjadi kesimpulan buat kita adalah Bapak Ibu Saudara sekalian, tetaplah care dengan rumah Allah. Doakan serta gumuli agar pekerjaan Tuhan di Koperma ini dapat makin berdampak besar bagi orang-orang lain. Dan juga jangan takut menghadapi hari-hari sulit ini. Karena apa? Karena Roh Kudus diberikan bagi kita untuk menyertai kehidupan kita, menasehati, serta bersyafaat untuk kita. Dan yang terakhir adalah saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk tetap optimis dengan hari-hari ini. Jangan pernah menyerah dengan kehidupan ini. Bahwa nanti kalau kita terus berpengharapan kepada Tuhan, kita akan keluar sebagai seorang yang lebih daripada seorang pemenang. Dan muliakanlah Tuhan dengan cara yang Bapak Ibu Saudara sekalian bisa lakukan dan kerjakan untuk pekerjaan Tuhan. Saya serahkan kepada Dewi, tapi sebelum itu saya akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kerjaan Roh Kudus yang telah menyatakan buat kehidupan kami, di mana Engkau menemani kami, menjagai kami, Engkau menasihati kami, bahkan Engkau bersyafaat untuk kami, Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang boleh disampaikan, meteraikan dalam kehidupan kami, sehingga kami melakukan dan kami berharap hanya kepada Engkau, Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, mari pada saat ini kita sama-sama mau masuk pada pokok-pokok doa kita. Yang pertama kita akan berdoa agar Roh Kudus terus menyatakan kehadirannya dalam kehidupan umat Tuhan, dalam menjalani kehidupan sehari-hari, sehingga dapat menghasilkan buah yang memuliakan nama Tuhan. Dan pokok doa ini nanti Bapak Tommy akan memimpin doa, dan sama-sama kita siapkan hati kita, berikan yang terbaik kepada Tuhan, supaya kita mendapatkan perkenanan daripada Dia. Mari sama-sama naikkan pujian ini.
Segala puji syukur sembah kami, sujud kami kepadamu Allah yang maha besar. Allah sang pencipta khalik langit dan bumi. Allah yang sungguh besar. Kami menyembah Engkau Tuhan, kami bersyukur Tuhan atas anugerah kemurahan Tuhan yang Kau berikan kepada kami pada saat ini. Kami bersyukur ya Bapa, di tengah-tengah situasi ini Engkau tetap menolong kami, memimpin kami. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang telah Engkau curahkan Tuhan, bersama-sama kami, memimpin kami, menolong kami Tuhan hari demi hari Tuhan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Roh Kudus yang senantiasa menghibur kami di tengah duka, menguatkan kami di tengah putus asa. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus bersama-sama kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas keselamatan yang Kau berikan pada kami. Kami bersyukur Tuhan mempunyai pribadi yang begitu baik, yang begitu mengasihi kami, yang menjadi kekuatan kami Tuhan. Roh Kudus yang begitu baik Tuhan, yang nyata dalam hidup kami Tuhan. Ya Bapa, di tengah situasi sulit saat ini Tuhan, kami merasakan Tuhan, kami tidak mampu berjalan sendiri. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami membutuhkan Engkau ya Roh Kudus. Biarlah Tuhan, di tengah situasi saat ini Tuhan, yang begitu menggentarkan, yang membuat kami khawatir, yang membuat kami takut Tuhan. Kami diingatkan kembali lewat Pentakosta ini Tuhan. Ada Roh Kudus pribadi yang senantiasa menyertai kami, yang telah Tuhan berikan untuk kami ya Tuhan. Kami tidak bisa berjalan sendiri ya Roh Kudus. Peganglah tangan kami untuk melalui hari-hari ini Tuhan. Sertai kami ya Tuhan Yesus. Di akhir zaman ini Tuhan, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami tidak mampu Tuhan. Kami mau menjaga iman percaya kami pada sampai akhirnya Engkau datang yang kedua kali. Kami tidak mampu Tuhan tanpa Roh Kudus yang menguatkan kami Tuhan. Tuhan pakai orang-orang percaya, anak-anak Tuhan. Di tengah situasi seperti ini Tuhan, agar kami boleh menjadi saksi yang hidup. Walaupun situasi sulit, tidak ada harapan kelihatannya Tuhan. Tapi kami anak-anak Tuhan percaya ada Roh Kudus yang senantiasa menolong, menyertai. Kami percaya Tuhan. Kami berjalan bersama pribadi yang begitu luar biasa yang telah Tuhan berikan. Roh Kudus bakar kami, sertai kami Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan. Engkau bekerja Tuhan. Engkau berkarya Tuhan. Kami mau Tuhan mempunyai pengalaman pribadi bersama Engkau ya Roh Kudus. Kami boleh menjadi saksi yang hidup. Menceritakan bagaimana Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus menolong kami. Anak-anak Tuhan ditolong, dipimpin Tuhan. Karena kami mengandalkan Roh Kudus, Roh Allah yang hidup. Engkau tahu Tuhan seberapa banyak saat ini anak-anak Tuhan berkumpul yang mempunyai hati, yang rindu Tuhan bersekutu dengan Engkau Tuhan. Walau lewat media yang terbatas ini Tuhan. Lewat teknologi yang terbatas ini Tuhan. Tapi Engkau melihat Tuhan, anak-anak Tuhan yang bersekutu, yang rindu Tuhan. Engkau melihat kedalaman hati kami Tuhan. Engkau tahu siapa saja yang rindu. Bahkan yang hanya ingin melihat, menonton saja Tuhan. Engkau tahu Tuhan. Engkau lawat kami saat ini Tuhan. Siapapun yang senantiasa yang menonton, yang bersama kami Tuhan. Tanpa kecuali Tuhan. Roh Kudus bekerja di tengah-tengah kami. Kami mau andalkan Roh Kudus. Kami mau pegang janji-janji-Mu ya Bapa. Sertai kami Tuhan. Agar kami boleh terus melangkah Tuhan menjadi seorang pahlawan-pahlawan iman. Sertai ya Bapa. Sertai ya Roh Kudus. Pimpin kami ya Roh Kudus. Kami rindu Tuhan boleh bersama-sama bersekutu Tuhan. Kami rindu Tuhan lebih memuliakan nama-Mu.
Kami rindu lebih melekat, Tuhan. Lebih mengandalkan Kau, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, lewat kejadian ini, Tuhan. Dana yang indah, Tuhan. Engkau memiliki sesuatu yang baik untuk kami, Tuhan. Karena kami disadarkan bahwa kami adalah manusia yang lemah, tidak berdaya. Dan kami tidak memiliki sesuatu yang bisa disombongkan, Tuhan. Semua sekarang lemah, Tuhan. Tapi kami percaya anak-anak Tuhan akan bangkit di tengah-tengah situasi seperti ini. Anak-anak Tuhan akan bangkit menjadi terang. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena gagahnya kami, bukan karena kekayaan kami, tapi karena Roh Kudus. Kami memiliki pribadi yang luar biasa. Jadikan kami anak-anak Tuhan menjadi terang, Tuhan, di tengah situasi sulit seperti ini, Tuhan. Kami yakin percaya, Tuhan, Roh Kudus bersama kami. Sertai kami, ya Roh Kudus. Terima kasih. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Dan untuk doa yang kedua, kita sama-sama mau berdoa supaya Roh Kudus terus memberikan gairah dan kerinduan untuk memiliki ketekunan dan kesetiaan dalam mengiring Tuhan dan mengalami kuasa Tuhan dalam kehidupan yang dijalani saat ini. Untuk pokok doa ini, nanti Bapak Paren akan memimpin kita semua untuk berdoa. Namun sebelumnya kita sama-sama mau menaikkan pujian menyenangkan. Tuhan, tetaplah hati ini jadi berjalan untuk umatmu. Semua akan lemas bumi. Tuhan, serahkan semua ku berikan padamu. Kuduskan kita dulu selalu, agar aku menyenangkanmu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senang hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, menyenangkanku, senang hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senang hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, senang hatiku. Hanya itu kerinduanku, menyenangkanku, menyenangkanku, senangkan hatiku. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu. Hanya itu kerinduan. Saya serahkan kepada Bapak Paren untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang kepadamu di malam hari ini, menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Tengah keadaan yang seperti saat ini, di tengah ketidakpastian, di tengah segala kesesatan ini, Tuhan, kami mohon Sang Penolong dan Sang Penghibur itu, yaitu Roh Kudus-Mu, bekerja lebih lagi di dalam kehidupan setiap kami. Kami mau membuka hati kami, Tuhan, untuk Roh Kudus
Kudus-Mu bekerja lebih lagi di dalam kehidupan kami, sehingga yang keluar dalam kehidupan kami bukanlah kekecewaan terhadap Engkau, sehingga kami tidak menjadi suam dalam mengikut Engkau di tengah-tengah keadaan seperti ini, sehingga kami tidak kasih kami tidak menjadi dingin di tengah-tengah keadaan seperti ini akan Engkau. Tuhan, kami mohon Roh Kudus-Mu bekerja di tengah-tengah setiap kami, membakar setiap kami, kembali menghangatkan kasih kami akan Engkau, sehingga setiap kami dapat tetap setia mengiring Engkau dengan penuh ketekunan, sehati berdoa kepada Engkau, Sang Sumber pertolongan di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kami akan melihat kuasa-Mu di dalam kehidupan kami, setiap orang-orang yang percaya kepadamu. Namun terlebih daripada itu, biar kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan memberikan kekuatan di dalam hati setiap kami, memberikan ketekunan di dalam hati setiap kami, sehingga di dalam menghadapi waktu-waktu seperti sekarang ini, kami dapat terus berpengharapan di dalam Engkau, kami dapat terus setia mengiring Engkau, dan kami tekun berdoa kepada Tuhan dan berharap hanya kepada Engkau. Roh Kudus, pimpinlah setiap kami, sehingga setiap kami sekalipun di tengah keadaan seperti ini dapat terus menunjukkan iman kami, iman yang sesungguhnya di dalam Engkau, dan dapat terus menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mohon sekali lagi biar kiranya Roh Kudus bekerja secara penuh di dalam kehidupan setiap kami, menolong kami, menghibur kami, dan memimpin kami untuk dapat terus berdiri tegak di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Dan untuk pokok doa yang ketiga, kita berdoa supaya Tuhan memberkati para ilmuwan dan tenaga medis agar dapat segera menemukan vaksin untuk COVID-19. Doakan juga agar warga masyarakat diberikan kekebalan tubuh yang baik supaya dapat melawan serangan virus dalam tubuhnya. Untuk pokok doa ini, nanti Saudara Nidi akan memimpin kita semua. Namun sebelumnya kita sama-sama mau menyatakan bahwa mukjizat itu nyata. Mukjizat di hadapan Tuhan itu nyata, tidak ada yang mustahil baginya. Sama-sama kita nyatakan. Atas kuasa-Mu, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat mungkin bagimu. Bersamaku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mukjizat itu nyata, bukan ada kekuatan, namun Roh yang mulia. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bila dinyatakan bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dihapuskan dari kehidupan kita. Atas kuasa-Mu, Tuhan, semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagimu, itu sangat bagimu. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan ada kekuatan, namun Roh yang mulia. Ketika ku berdoa, saat itu nyata. Saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, saat itu nyata, bukan ada kekuatan, namun Roh yang mulia. Ketika ku berdoa, saat itu nyata.
saudari Nindi berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, Bapak yang penuh kasih, kami mengucap syukur. Kalau malam hari ini Tuhan berikan kami kesempatan untuk kami boleh bersatu hati, membawa setiap pokok-pokok doa kami di hadapan Tuhan. Sebelumnya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah setia Tuhan dalam kehidupan kami. Bahkan kesempatan yang Tuhan berikan kalau kami boleh bersahati untuk berdoa bersama-sama di hadapan Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Malam hari ini kami bersama-sama menyatukan hati kami untuk setiap tim medis yang saat hari-hari ini Tuhan sedang mempersiapkan vaksin untuk virus COVID-19. Tuhan, kami minta hikmat yang daripada Tuhan menyertai setiap tim medis dimanapun mereka berada di penjuru dunia ini Tuhan. Engkau yang memberikan hikmat, marifat dalam pikiran mereka Tuhan, sehingga mereka boleh menghasilkan satu vaksin yang dapat menyembuhkan setiap pasien-pasien COVID-19 yang ada. Kami berdoa biarlah mereka bukan berjalan dengan kekuatan mereka sendiri, tapi Engkau Roh Kudus yang memimpin setiap apapun yang mereka lakukan, baik itu penelitian, baik itu riset-riset Tuhan, Engkau yang menyertai mereka, Engkau yang beserta mereka, Engkau yang membimbing mereka, sehingga Tuhan mereka boleh menghasilkan vaksin yang boleh berguna untuk banyak orang di dunia ini Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk setiap tim medis yang ada, yang sekarang menjadi garda terdepan dalam penanganan COVID-19 dimanapun berada. Tuhan yang memberi kekuatan mereka, Tuhan yang menjadi Bapa penghibur bagi mereka, kekuatan, damai sejahtera, sukacita yang daripada Tuhan menyertai mereka Tuhan, sehingga walaupun saat ini mereka mungkin merasa lelah, mereka tidak bisa bertemu dengan keluarga, tapi Engkau Allah yang senantiasa dapat menghibur dan menolong mereka dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pasien-pasien COVID-19 yang ada dimanapun mereka berada saat ini, terkhusus untuk anak-anak-Mu Tuhan, yang sekarang sedang terbaring lemah. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, biarlah mereka boleh melewati hari-hari mereka bersama Engkau. Mereka boleh melewati hari-hari mereka, semakin hari boleh semakin dekat kepada Tuhan, sehingga Tuhan, anak-anak-Mu, bahkan banyak orang yang menderita penyakit ini, mereka boleh sembuh, mereka boleh menjadi saksi dan kekuatan bagi banyak orang dimanapun berada. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dengan iman percaya kami. Kami percaya, kami berharap hanya kepada Engkau, Yesus Juru Selamat kami, yang saat ini kami percaya Tuhan mendengar doa kami, bahkan Tuhan akan menjawab lebih dari apa yang kami butuhkan. Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami menyerahkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini. Karena kami percaya Tuhan, pada saat kami percaya kepada Engkau, pada saat kami berdoa kepada Engkau, Engkau akan menyatakan mukjizat bagi setiap kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Dan setelah ini, nanti kita akan menutup doa dan juga sekaligus saya serahkan kepada Bapak Yusak. Namun sebelumnya kita sama-sama naikkan pujian ini, mukjizat itu nyata. Bisa aku tak berdaya, masamu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang bukan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Bisa aku tak berdaya, masamu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata, bukan karena kekuatan, namun Roh yang bukan. Ketika ku berdoa,
Ketika ku percaya, ketika ku berdoa, hatiku nyata. Saya serahkan kepada Bapak Ibu untuk menutup doa kita pada malam hari ini sekaligus memberkati setiap kita yang hadir pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu Saudara, sebelum saya akhiri dalam doa, saya mengingatkan itu di layar Bapak Ibu Saudara setiap hari muncul pengumuman kalau ada pokok doa yang perlu didoakan. Bapak Ibu Saudara bisa kirim ke nomor handphone sekre yang ada di layar setiap ibadah doa Pentakosta. Nanti akan didoakan pada hari terakhir dari doa Pentakosta ini. Kita akan sama-sama dukung doa untuk beban doa Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di layar. Yuk, sebelum kita tutup dalam doa, kita mau bersyukur terlebih dahulu untuk Tuhan yang sudah nyatakan dalam hidup kita dari hari pertama sampai hari ini. Mari bersyukur kepada Dia untuk kebaikannya, untuk kasih setianya. Haleluya, Yesus Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Ya lama. Yes, Jesus. Amin. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kasih setiamu, buat kemurahan dan perkenananmu atas kami. Haleluya. Mari Roh Kudus, Engkau yang menuntun menyertai setiap langkah kehidupan kami, membawa kami lebih dekat bersamamu. Yes, Jesus, haleluya. Nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan, kembalikan kami kepada kasih kami yang mula-mula, untuk kami punya hati mendirikan, membangun kerajaan-Mu di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Lewat kesaksian kami, lewat kehidupan kami boleh melihat banyak orang diberkati oleh Tuhan lewat sikap, tutur kata, perbuatan kami semua. Oh, haleluya, sebagai umat-Mu, umat pilihan-Mu, umat tebusan-Mu, Yesus. Karena Roh-Mu yang ada tinggal di dalam kami, Roh-Mu yang senantiasa menyertai kami di dalam kehidupan sehari-hari yang kami jalani bersama-sama. Haleluya, ya Yesus Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Malam ini barangkali ada di antara Bapak Ibu Saudara yang perlu didukung secara khusus di dalam doa. Saya beri kesempatan untuk Bapak Ibu Saudara boleh mengangkat tangan dan kita mau berdoa bersama-sama untuk pergumulan yang sedang dihadapi oleh Bapak Ibu Saudara bersama-sama. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapan-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal di hadirat-Mu, rindu selalu dekat dengan-Mu, tinggal
di hadirat-Mu. Tuhan, malam ini kami mengucap syukur buat karya-Mu di tengah-tengah kami. Kami percaya Roh Kudus sedang membawa kami gereja-Mu masuk di dalam rencana-Mu. Untuk kami bersama-sama menyadari kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Roh-Mu yang tinggal di dalam kami itu akan menuntun, menyertai kami, membakar roh kami, mengajar kami, dan menghibur kami di dalam setiap pergumulan yang kami hadapi. Oleh sebab itu Tuhan, biarlah saat ini ketika ada di antara kami, umat-Mu sedang menghadapi beban berat, pergumulan hidup yang harus kami hadapi. Dan saat ini kami mengangkat tangan kami di hadapan-Mu. Mari Tuhan, kiranya tangan-Mu terulur menyatakan pertolongan-Mu atas setiap umat-Mu. Sehingga kami boleh mendapatkan kelegaan, mendapatkan penghiburan dan kekuatan dari Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan di hari-hari ke depan, kami boleh menatap hari esok dengan penuh pengharapan. Karena ada tangan Tuhan yang perkasa menyertai kami. Apapun situasi yang akan kami hadapi hari-hari ke depan, kami percaya Engkau Allah penolong dan pembela kami. Terima kasih untuk malam hari ini. Terima kasih untuk hamba-hamba-Mu yang ambil bagian di dalam pelayanan. Baik Saudari Dewi, baik Saudara Elion yang menyampaikan firman-Mu. Tuhan, pakai semua, kami semua yang hadir juga, yang terlibat di dalam ibadah doa Pentakosta malam ini. Ketika kami bersama-sama menaikkan pujian, pengagungan, penyembahan kami kepadamu. Tuhan, biarlah Engkau disenangkan, dan biarlah bangun terus roh kami, untuk terus berkobar-kobar di dalam Engkau, dan dapat mengikuti doa dan pujian penyembahan Pentakosta ini, karena kami tahu tidak secara kebetulan Tuhan kumpulkan kami, tetapi kami adalah orang-orang yang istimewa di hadapan Tuhan. Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk menjadi agen-agen perubahan-Mu, menjadi alat-alat kemuliaan-Mu, untuk membawa kegerakan yang besar di dalam kehidupan umat-Mu. Mari Tuhan sekarang, biarlah berkat penyertaan Allah, Bapa yang penuh kasih, dan kasih sayang dari putranya Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus terus menyertai kami, menuntun langkah demi langkah, membawa kami mengalami kemenangan demi kemenangan, melewati setiap tantangan dan pergumulan hidup kami bersama Engkau. Dengar seru doa kami alaskan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari yang percaya sama-sama kita katakan, amin.